Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majlis yang kita harapkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan majlis ini kita semua diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Beliau berkata, summa i'lam, kemudian ketahuilah, anna min ankaril munkarat, termasuk paling parahnya kemungkaran, paling buruknya kemungkaran, wa akbaril kabair, dan dosa yang paling besar, wa afhashil muharramat, paling jeleknya perkara yang haram, yaitu tarku ba'dil muslimin lis salawatil maktubat, meninggalkannya orang Islam, meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat 5 waktu ini paling jeleknya kemungkaran, paling besarnya dosa, paling buruknya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ahaditsus sahihatul katsirah, dan telah datang dari Nabi SAW hadis-hadis sahih yang sangat banyak menjelaskan bikufri tarikis shalah, dengan dihukumi kafirnya orang yang meninggalkan salat wajib. Bukan 1 2 tapi banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Al-ahd, perjanjian. Alladzi bainana, antara kita kaum muslimin, wa bainahum, dan orang-orang yang bukan muslim. Artinya pembeda. Bedanya muslim dengan bukan muslim yaitu as-salah. Muslim itu salat, kalau non muslim ya tidak salat. Faman tarakaha, kalau ada orang muslim meninggalkan sholat, padahal sholat ini pembeda dia dengan non muslim. Muslim tidak sholat, faqad kafar, berarti dia sama dengan non muslim, kafir berarti. Lah, apa yang membedakan inti sama orang non muslim? Ya sholatnya inti yang dilakukan itu. Kalau inti tidak sholat, berarti inti kafir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata, barang siapa meninggalkan salat fardu, salat wajib, muta'ammidan, meninggalkannya bukan karena dia lupa, bukan karena dia ketiduran, bukan. Ingat, eling, wajib salat, ingat ya. Ya sadar enggak turu, tapi dia sengaja meninggalkan salat. Faqad kafara jihara, maka orang yang seperti ini, orang Islam yang seperti ini, dia kafir terang-terangan. Dan ini tidak 1 2 orang di sekitar kita. Beberapa orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Orangnya sadar, tidak sakit, tidak koma, kemudian dia itu ingat, bukan orang yang lupa, sengaja tidak sholat subuh, tangi melek moto ini. Bangun ngelihat jam, kadang-kadang HP-nya, atau ngelihat jam 5. Turu maneh. Ini orang yang kafir terang-terangan ini. Padahal dia mampu berdiri, wudu, sholat subuh, kemudian sak karepmu turu maneh ndak apa-apa. Tapi dia sengaja tidur. Bangun lagi sudah terang. Dan itu dilakukan sudah berkali-kali dalam kehidupannya. Ini orang yang kafir terang-terangan. Atau dia menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Mampu dia sholat, azan, sholat saiki apa ndak ya? Wis mari gini. Kenapa? Karena dia masih asik nongkrong, masih asik
jagongan atau masih ngurusi duniawinya, kerjaannya dia. Mari ngene. Mari ndak jamane. Wis jam 1 santai sik mari ngene. Jam 2 sik mari ngene. Jam 2 lebih sik nutut sik mari ngene. Terus itu mari ngene itu terus. Sampai benar-benar dia mengeluarkan sholat zuhur daripada waktunya. Ini orang yang kafir terang-terangan. Sengaja dia bisa sholat tapi tidak sholat. Jangan dientengkan masalah sholat. Karena itu banyak orang yang dia itu tidak sadar kalau dia itu kafir sebenarnya. Kenapa? Meninggalkan sholat sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini sholat ini bukan mainan. Bukan untuk mainan ini. Wa fil haditsil akhar, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakas salata muta'ammidan, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih." Maka Allah dan Rasul telah terbebas daripada tanggungannya dia. Artinya tidak ikut-ikut sudah. Allah tidak mau memberikan rahmatnya, Nabi tidak mau memberikan syafaatnya, pertolongannya. Tapi ditolong ya apa model kayak gini wongi, ndak salat nih. Ndak salat subuh tahunan. Bukan 2 kali, 3 kali, bukan, tahunan ndak salat subuh dia. Tahunan ndak salat isya, alasannya kesel. Mari kerja. Wis kesel kabeh. Insyaallah Allah ngerti ambek aku insyaallah. Insyaallah dirahmati. Kata Allah, ana sudah tidak mau ngasih rahmat orang yang model seperti ini. Allah terbebas daripada dia. Tinggal masuk nerakanya. Tidak ada pertolongan nanti orang-orang seperti itu. La Allah nolong dia, wala Rasulullah menolong dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'ala shalah", barang siapa yang selalu menjaga salat. Di saat zaman orang sudah tidak perhatian dengan sholat, dia perhatian dengan sholatnya. Orang-orang mau meremehkan sholat, dia menomorsatukan sholat. Kanat lahu nuron, maka ada itu sholat lahu bagi orang yang seperti ini, yang menjaga sholatnya ini, nuron, cahaya nanti di hari kiamat, waburhanan, dan bukti kebaikannya dia, wanajatan, dan keselamatan bagi dia, sebab keselamatannya dia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Koncone ndak ana sing salat, dia tok yang salat. Niki kaya ape mati meneh salat-salat terus. Engko ae sik enom. Koncone ndak ana sing salat awake salat misalnya. Hafadz ala shalah. Kondisi seperti apa dia tetap salat. Kadang-kadang sampai dilereni teko kerjaan gara-gara Jumatan. Kerjanya apa? Satpam misalnya. Curi-curi waktu Jumatan. Mari ketemu ambek bose, dilereni, enggak apa-apa. Yang penting saya sholat Jumat. Nah, ini orang-orang yang hebat. Duduk sholat Jumatnya dikorbanno alasan kerja, bukan. Ini sebagian orang datang kepada kita. Tanya, "Beb, saya kerja di pabrik apa misalnya, tapi tidak boleh sholat Jumat, Beb. Sholat Jumatnya itu 2 minggu sekali gantian. Apa jenenge? Sip-sipan. Lek saiki salat Jumat meneh ndak salat Jumat. Tak arah kon kabeh mlebu neraka ta. Lek kabeh mlebu neraka mlebu. Kuotae sik ono. Sik ono nggen gawe panjenengan, sik ono nggen. Lek gak kepingin ya mandeka. Ndolek kerjaan sing lain sik akeh. Soro Beb ndolek kerja. Ya ahsan soro ndolek kerja timbang soro di neraka. Nah, kok ada di negeri yang mayoritas muslim peraturan pabriknya itu karyawannya dilarang sholat Jumat. Ini kurang ajar seperti ini. Ini seharusnya pemerintah bertindak itu. Tidak boleh buat peraturan seperti wong ini mayoritas muslim kok. Kalau tidak mau menghormati orang Islam, ya jangan buat pabrik di sini. Kan gitu. Yang kerja 80% orang Islam, kemudian tidak boleh sholat Jumat. Ini kan aneh-aneh ini, apalagi di Pasuruan lagi kota santri. Apalagi di kota-kota yang lain, Allah alam itu seperti apa. Di saat orang meremehkan sholat, tidak perhatian dengan sholat, dia perhatian. Maka nanti di hari kiamat sholat itu menjadi cahaya bagi dia, menunjukkan jalur menuju surga
bukti kebaikan dia dan sebab keselamatan dia di hari kiamat. Kebalikannya, wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, salatnya Senin Kemis. Lek gak duwe duit salat, lek duwe akeh ndak salat. Waras bal-balan, jagongan loro baru ndoleki masjid. Atau muda dia ndak salat, ndak puasa, engko ae tuwek salat. Ini ndak menjaga salat, lam takun lahu nur. Nanti di hari kiamat dia tidak memiliki cahaya sedikit pun, gelap, tidak tahu arah. Wala burhan, tidak ada bukti kebaikan dia, tidak ada. Wala najah, selamat, harapan selamat, tidak ada orang yang seperti ini. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat orang-orang yang mempermainkan salat, yang meremehkan salat ini, ma'afir Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, akan dikelompokkan dengan orang-orang kafir bersama Fir'aun, kumpulnya nanti bersama Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah harta-hartanya, wa Haman juga musuh Allah, wa Ubay bin Khalaf munafik ini ya, pemimpinnya orang munafik ini, orang-orang munafik. Nanti orang yang tidak sholat kumpul dengan mereka nanti kumpulnya di surga, tidak mungkin. Fir'aun mlebu surga tidak ono cerita nih, ya berarti masuk neraka, waliyadzubillah min dzalik. Dan telah jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Begitu juga datang daripada para sahabat dan salaf as-saleh, pendahulu kita yang saleh, sehingga mereka berkata, tidak pernah kami mendengar daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyatakan manusia meninggalkan satu amalan itu bisa kafir kecuali meninggalkan sholat. Kalau ada orang meninggalkan puasa Ramadan, tidak poso, itu sahabatnya Nabi itu tidak sampai mengatakan mereka kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat, sahabatnya Rasulullah menyatakan orang meninggalkan sholat itu kafir. Kalau kita sudah tahu ancaman orang yang meninggalkan sholat, maka iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati. Jangan meremehkan urusan sholat, meninggalkan sholat. Tidak sholat sama sekali, atau tidak sholat sebagian dari 5 ini. Istiqomah tidak sholat, istiqomah itu sholat, istiqomah tidak sholat. Alhamdulillah saya istiqomah, istiqomah tidak sholat subuh, itu istiqomah itu. Jangan sampai meninggalkan sholat secara keseluruhan atau meninggalkan sebagian, terutama sholat subuh dan sholat isya. Jika kalian meninggalkan salah satu daripada sholat 5 waktu ini dengan sengaja, maka kamu akan hancur bersama orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan rugi dunia sampai akhirat. Ini adalah huwal khusranul mubin, kerugian yang nyata. Rugi itu kudu tokone kobong itu. Rugi ku lek sampean ndak salat. Rugi itu bukan dipecat dari pekerjaannya, bukan. Tapi ketika meninggalkan salah satu daripada sholat 5 waktu. Karena itu mulai sekarang yang walaupun tidak seperti yang kita sampaikan, kadang-kadang tidak sholat subuh, kadang-kadang, tapi ini lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disabdakan, diancam oleh hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan orang yang selalu mendirikan salat, menjalankan salat dengan cara yang terbaik, dan mudah-mudahan salat yang kita laksanakan selama ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat itu nanti di hari kiamat menjadi cahaya bagi kita, menjadi burhan, bukti kebaikan kita, dan menjadi sebab keselamatan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.